Silakan Bu Min. Oke, oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam semuanya, teman-teman, sahabat dari audit. Tidak kalah hebatnya Pak Richard Evertoy, SPD. Beliau adalah guru dari SLBN Nunumeu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tema malam ini, teman-teman, adalah deteksi dini anak dengan sindrom autisme. Ya, tentunya dari sahabat-sahabat yang ada di TikTok maupun di akun Instagram dan akun-akun yang lain sosial media dari teman sahabat Audek ya, semuanya sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman ini loh Bu narasumber hebat kita malam ini ya, dari Kak Yeni maupun Pak Richard. Tapi sebelumnya Kak Yeni sehat, Kak Yeni? Alhamdulillah sehat, disehat-sehatkan. Semoga kita semua sehat. Ya, harus tetap sehat dan tetap semangat ya Kak Yeni. Kemudian Pak Richard, sahabat saya dan teman saya dari Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Hai, apa kabar Pak Richard? Puji Tuhan, alhamdulillah Ya, sehat. sehat ya. Oke, oke. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman ya, silahkan Bapak Ibu, silahkan Kak Yeni dulu ya, Kak Yeni untuk memaparkan materi yang akan disampaikan untuk malam ini. Saya juga sebentar, Kak Yeni, saya tadi lupa untuk menyapa teman-teman sahabat kita dari seluruh Indonesia. Ini sudah ada banyak dari Jayapura, ada teman-teman dari Bali, ada teman-teman dari Sumatera Utara, ada teman-teman dari Nusa Tenggara Timur. Rupanya teman-teman yang mengikuti live streaming kita di TikTok pada malam hari ini ternyata sudah banyak dan antusiasnya luar biasa. Oke. Kak Yeni lepas lagi ya, Pak Richard ya. Sebelumnya begini, sambil menunggu Kak Yeni untuk kembali, Pak Richard. Pak Richard selama ini mengajar di SLBN sudah berapa lama? Baik Bu, Pak Richard. halo Bu, halo. Nah, kebetulan saya sudah Ya. di SLB semenjak Januari tahun 2021 ya. Berarti sekarang sudah Januari 2025, berarti sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun mengajar di sekolah luar biasa. Ya. Menjadi guru luar sekolah SLB ya, tentunya memiliki sebuah pengalaman dan sebuah persiapan yang luar biasa. Saya saja yang guru di sekolah umum harus memiliki skill-skill yang tentunya untuk mendampingi anak-anak dalam proses belajar di sekolah. Apalagi kalau anak-anak yang ada di SLB ya, sekolah luar biasa, tentunya anak-anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan dan harus mendapatkan treatment yang luar biasa. Halo, kayak ini sudah kembali. Kayaknya sinyalnya kurang stabil ya Kak Yeni ya. Sinyalnya lagi mau malam mingguan ya. ini. Oh siap. Luar biasa. Ternyata bukan kita saja ya yang perlu malam mingguan, sinyal juga perlu malam mingguan. Oke Kak Yeni, boleh dipaparkan dulu untuk informasi untuk mendeteksi diri anak dengan sindrom autisme seperti apa?
Baik, Silahkan. terima kasih Dek Mer. Teman-teman, selamat malam. Pak Ical, panitia audit untuk live hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan para kawan-kawan khususnya sudah ikut live di TikTok. Selamat malam. Malam minggu ini kita bergabung untuk sedikit berdiskusi, belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yeni Suryadi, salah satu alumni dari beasiswa Microcredential Monash University, Teaching and Supporting Student with Spectrum Autism. Saya juga seorang guru di SLB Mutiara Hati Deli Serdang, kebetulan gurunya guru untuk anak autis. Saya juga pengelola dari Autiso ID, sebuah instrumen untuk mengukur anak dengan gangguan spektrum autisme, dan pengelola jurnal untuk anak-anak berkebutuhan khusus, jurnal Geci. Slide-nya lanjut. Baik, saya hobi menulis ya teman-teman. Tahun 2005 sampai 2016 saya banyak menulis di media cetak untuk sastra. Slide selanjutnya Bu. Pak. Kemudian tahun 2022 mulai menulis karya tulis ilmiah yang memiliki hubungan dengan anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak dengan spektrum autisme. Ya, kita lanjut saja karena mempersingkat waktu. Ya. Lanjut Pak, kita langsung ke materi anak berkebutuhan khusus. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sayangi, anak berkebutuhan khusus, khususnya di mata kami para guru adalah anak yang memiliki hambatan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi sebuah hambatan ya Bapak Ibu, dan hambatan ini merupakan tantangan bagi para guru-guru. Lanjut Pak. Oke, nah khususnya untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri Bapak Ibu dibagi menjadi dua, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporary dan anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Ini kami angkat untuk lebih menggarisbawahi ada simptoms atau gejala-gejala yang muncul yang serupa antara anak-anak dengan kebutuhan khusus temporary dan anak dengan kebutuhan khusus permanen. Ini yang harus kita sikapi Bapak Ibu ya. Makanya ini materi ini cukup penting. Jadi kalau anak-anak ABK temporary itu anak-anak yang termasuk dalam anak-anak korban perang, anak-anak dengan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban pelecehan seksual, anak-anak korban perilaku menyimpang dari lingkungan, anak-anak di bawah garis kemiskinan juga bisa. Kemudian sedangkan dan banyak lagi anak-anak dengan ABK permanen, anak-anak yang termasuk dengan ADD atau anak dengan disabilitas, anak penyandang disabilitas, dan termasuk diantaranya adalah anak dengan gangguan spektrum autisme yang sekarang kita kenal dengan termasuk pada golongan neurodivergent atau neurodiversity. Lanjut Pak. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, gejala dari ABK temporary tadi yang anak-anak dengan gangguan dari luar sementara seperti anak-anak korban perang tadi, anak-anak korban pelecehan seksual, anak-anak dengan korban KDRT memiliki diantaranya gejala yang hampir sama dengan anak-anak dengan gangguan pemusatan perhatian ya termasuk ABK temporary, anak-anak dengan kecemasan atau anxiety, anak-anak dengan gangguan spektrum autisme, bahkan anak-anak dengan IQ superior ternyata memiliki gejala-gejala, menampakkan gejala-gejala yang hampir sama. Di antaranya adalah perilaku suka tantrum, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, tidak fokus dalam belajar, ada juga yang sampai melukai diri sendiri, kemudian hiperaktivitas, ada juga membiu dan sensitif terhadap suara keras. Ini di antara gejala-gejala yang sering dijumpai.
terutama oleh para guru di pekan pembelajaran bersama murid-muridnya. Lanjut, Pak. Nah, Bapak Ibu, khususnya untuk anak-anak dengan gangguan spektrum autisme yang sekarang sudah sebenarnya dari tahun 90-an ya sudah dikenal dengan neurodiversity. Cuman mungkin sedang mengetren sekarang ya, neurodiversity, neurodivergent. Ini sebuah konsep yang menyatukan individu dengan gangguan neurologi saraf seperti gangguan dengan spektrum autisme, ADHD ya. Kemudian spektrum autisme itu sendiri di level-levelkan. Kemudian ada sindrom Tourette dan kecemasan yang pada dasarnya memiliki gangguan perilaku yang memberikan interaksi berbeda dalam bermasyarakat. Sebenarnya itu sih dari neurodiversity atau neurodivergent itu mereka memiliki perilaku yang berbeda dari anak pada umumnya dalam bersosialisasi. Gitu. Lanjut, Pak. Baik, sebelum kita melihat gejala-gejala yang bisa kita deteksi sedari dini, kalau kami para guru menyebutnya mengasesmen dari sedari dini, kita lihat dulu beberapa sedikit ya, sebenarnya banyak sekali individu-individu penyandang spektrum autisme yang sukses. Cuman mungkin saya ngetiknya sedikit karena terbatas kendala waktu ya Bapak Ibu sekalian. Individu dengan autisme yang sudah terkenal, sukses, dan berhasil diantaranya ada Oscar Yuradompas, yaitu dia sarjana pendidikan dan penulis buku Autistic Journey and the Life of the Autistic Kid Who Never Give Up. Kemudian ada Thomas Andika, dia seorang ahli seniman origami. Lalu ada Cindy Widoretno, dia pemusik ya, bisa memainkan banyak sekali alat musik. Ada Michael Anthony, ini selain autis dia juga menderita tunanetra. Kemudian ada Andrew dan Rian yang kemarin hadir bersama kita di acara alumni, di pembelajaran alumni mikrokredensial, si kembar Andre dan Rian yang merupakan mahasiswa dari UNJ dan pencipta aplikasi TS untuk autisme. Kemudian ada yang pengelola kafe yang cukup terkenal ya, Koji Santoso Eto. Dan ada diantaranya adalah Natrio Catrayososa atau kita kenal dengan Kaosa, lulusan arkeolog UGM yang sekarang sudah bekerja di PT Victoria Care sebagai digital marketing dan masih banyak lagi sebenarnya. Baik Pak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi kalau kita melihat tadi ternyata banyak sekali individu-individu autis yang berhasil sukses sesuai dengan potensinya masing-masing. Kenapa bisa begitu? Karena pasti pertama dukungan keluarga yang sangat bagus dari awal, merasa ada perbedaan. Kita nggak bisa bilang ada masalah ya, karena anak autisme termasuk dalam neurodivergent atau neurodiversity ini bukan sebuah masalah, tapi dia melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau kita bilang normal ini kan diambil dari kata norma yang disepakati oleh kebanyakan orang. Misalnya perilaku normalnya orang Indonesia pada umumnya ya kan, misalnya orang-orang Muslim, atau normalnya makan itu pakai sendok, itu kan sebuah kesepakatan. Nah, setelah kepekaan orang tua dalam melihat perbedaan itu sangat membantu anak-anak untuk tumbuh lebih optimal. Pada intinya, anak dengan gangguan spektrum autisme secara umum ya Bapak Ibu, adalah secara pure, secara murni, adalah anak-anak yang memiliki gangguan atau hambatan pada neurologinya di lobus 6 dan 7 pada syaraf otak. Murninya hanya itu. Ini sudah diangkat penelitiannya dan sudah disampaikan oleh beberapa profesor ahli pakar bahwa secara pure lobus 6 dan 7 yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dan bersosialisasi di bagian otak. Kalau kita menemukan kemudian ada anak autis yang disertai dengan tremor atau perilaku hiper atau hiposensorik, kemudian ada kalau beberapa yang saya temui di sekolah saya itu
gangguan low vision, kemudian gangguan pendengaran, kita sebutnya sebagai gangguan penyerta dari anak autis tersebut. Jadi kalau yang murninya gangguan di lobus 6 dan 7 saja. Kemudian disertai dengan hambatan-hambatan lainnya yang itulah harus kita telaah lebih dalam untuk kita intervensi. Kemudian individu, kalau menurut Lorna Wing dalam bukunya Early Childhood Autism adalah individu dengan gangguan interaksi, sosial, komunikasi, dan imajinasi. Dia menambahkan jadi 3 ya, ada tambahan imajinasi. Kemudian Profesor Dr. Melly Budiman SPKJ menyatakan bahwa untuk IQ-nya sendiri, anak autis itu normal seperti anak pada umumnya. Misalnya ada yang tinggi, ada yang sedang saja, sama lancar, lancar normal, ada yang rendah. Jadi umum, anak-anak autis itu memiliki IQ yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian penyandang yang banyak menjadi masalah adalah saat anak autis itu menyandang ketunaan yang ganda, seperti yang tadi saya bilang, ada low vision-nya, ada tulinya, ada gangguan fungsi sensoriknya, dan sebagainya. Yang menarik dari anak GSA yaitu ada 2 high function yang umum dimiliki oleh anak dengan autisme, yaitu mereka memiliki visualisasi yang sangat detail, atau kita biasanya bilang capturing picture yang sangat kuat ya dalam visualisasi, mengingat tempat, melihat gambar dengan sangat kuat. Kemudian numberingnya juga sangat kuat, dia mengingat nomor itu sangat kuat. Why number? Ya mungkin karena kalau number itu biasanya bentuknya tuh tidak pala banyak berubah, tapi kalau huruf, pilihan huruf itu ada banyak sekali ya kan, jadi lebih mudah menghafal angka memang daripada huruf. Sebenarnya banyak lagi high function yang kenyataannya kita temui di lapangan selama saya mengajar dari tahun 2008, berjumpa dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu tidak hanya itu, ada high function menghafal auditori, seperti menghafal surat-surat sangat cepat. Murid-murid saya waktu itu sangat cepat, jadi ya udah fokus di menghafal surat sangat cepat. Ya terutama untuk yang sudah dinyatakan adalah kemampuan high function-nya dari visualisasi dan numbering. Kemudian lanjut Bapak slide-nya. Jadi bercermin dari tadi yang individu-individu autismenya sudah sukses dan sekarang memang banyak ditemui ya. Sudah banyak mahasiswa yang ternyata dia penyandang autisme. Dari yang berat sudah ke sedang, kemudian yang sedang sudah ke ringan, sudah bisa mengikuti pembelajaran dan fokus. Nah, how can they be that like that? Kenapa sih kok bisa ya mereka sukses? Pasti yang pertama adalah dukungan keluarga, yaitu deteksi cepat, intervensi cepat dan tepat, ya. Biasanya dukungan keluarga ini tentu saja adalah dukungan pertama bagi anak. Jadi mindset dari keluarga ini yang harus ditanamkan adalah mereka istimewa, mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ini ada yang beda dari anak-anak pada umum, beda ya, bukannya aneh, tapi different, berbeda. Mereka melihatnya seru nih, kau ngelihatnya kayak gini, apa yang terjadi. Kemudian dukungan akademisi kita semua, kita terutama para guru ya, kita adalah akademisi, kita orang-orang yang walaupun bukan guru tapi selalu menuntut ilmu dimanapun, termasuk dalam akademisi ya, terus mengabdikan ilmu. Kita termasuk pendukung dari anak-anak ini dimanapun. Kemudian dukungan lingkungan yang inklusi, tentu saja masyarakat. Secara garis besar dukungan keluarga, terutama para ibu yang paling dekat dengan anak, mungkin gimana melihat sesuatu yang berbeda, mungkin melihat anaknya di usia toddlernya, diantaranya anak terlalu sensitif dengan suara atau bahkan terlalu tenang dalam situasi yang ramai. Sensitif dengan suara, langsung merengek, langsung marah dengan suara yang agak keras, atau tidak merespon kondisi di sekelilingnya sama sekali. Kemudian dia menunjukkan gerakan yang berulang atau flapping, ya biasanya tangannya flapping. Tapi sekarang banyak yang tidak hanya begini ya. Ada yang dia sambil memutar-mutarkan tangannya begini. Kalau yang umum dulu begini, tapi sekarang udah ada yang mutar-mutar. Kemudian
ada yang menunjuk-nunjuk juga. Kemudian kalau yang masih digendong, anak-anak masih bayi, biasanya mereka karena interaksi sensoriknya mereka kalau digendong langsung badannya kaku atau enggan atau tidak mau begitu. Kemudian tidak adanya minus atau kontak mata, terutama senyum pada lawan bicaranya ya. Lalu perbendaharaan kata yang sangat kurang. Biasanya kalau anak-anak usia 3 tahun ya, kalau saya tidak salah, 200 sampai 3.000 kata sudah bisa dikuasai mulai 3 tahun. Kemudian tidak tertarik pada mainan yang umum ya. Kalau anak-anak kecil sudah mulai main bola, sudah main dengan teman-temannya, sudah merespon mainan, biasanya anak yang berbeda ini dia tidak tertarik dengan mainan umum dan tidak tertarik dengan anak-anak lainnya, sibuk dengan dunianya sendiri. Ini saya ambil dari Sri Muji Deteksi Anak dan Intervensi Dini pada Anak dengan Autisme. Nah, itu dukungan dari keluarga yang paling cepat harus dicermati oleh para orang tua pada khususnya. Kemudian dukungan dari kita para akademisi tentunya, kita menyediakan instrumen ukur, kemudian ada juga psikolog, ada juga terapis, dan sekolah khususnya kita para guru akan selalu merespon kejanggalan-kejanggalan atau hambatan-hambatan yang ada di sekolah. Kemudian kita bisa ukur, ya kan Bapak Ibu sekalian, kita bisa konsultasikan dengan para pakar. Selanjutnya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan juga kami memperkenalkan instrumen ukur untuk anak dengan gangguan spektrum autisme, untuk anak gangguan neurodivergen yang bisa kita ukur dengan Autiso ID untuk melihat anak ini apakah termasuk anak dengan GSA atau gangguan spektrum autisme atau bukannya berarti dia tidak menyandang keistimewaan lain ya, bisa jadi seperti tadi yang saya sebutkan dia termasuk superior kah, ataukah dia termasuk ADHD atau anak-anak dengan berkebutuhan khusus temporary tadi. Itulah gunanya kita bisa mengukur dengan observasi sedalam-dalamnya. Biasanya mengukur dengan Autiso ID yang Bapak Ibu bisa buka melalui Chrome dilakukan oleh 2 guru ya Bapak Ibu. Kalau saya dengan melalui dalam mensosialisasikan Autiso ID yang menggunakan ini harus 2 guru agar bisa menilai sebaik-baiknya. Apa yang diukur atau yang diasesmen pada umumnya melalui Autiso ID ini di jenjangan PAUD pada khususnya, yaitu ada tiga, yaitu bahasa dan komunikasi, kemampuan sosial emosional, dan kemampuan psikomotor. Di antaranya untuk bahasa dan komunikasi, si guru melihat bahwa anak sulit atau menghindar dari melakukan kontak mata saat berbicara dengan lawannya, baik dengan temannya maupun dengan gurunya. Kemudian di situ anak biasanya membeo atau mengulang kata-kata yang diucapkan oleh gurunya. Misalnya si guru bertanya, "Siapa namamu?" Si anak akan menjawab kembali, "Siapa namamu?" katanya. Ya. "Sudah makan?" Si anak menjawab, "Sudah makan." Dia mengulangi apa yang diucapkan oleh lawan bicaranya. Kemudian melakukan stimofokalisasi dan streaming dan stimofokalisasi, yaitu stimofokalisasi itu mengoceh ya, seperti dada-dada, oh dada gitu. Dia mengoceh kata-kata yang biasanya dilakukan anak-anak bayi ya pada saat babbling, tapi ini masih dilakukan di anak-anak usia jenjangan dini PAUD. Dia menstimofokalisasi atau mensteaming seperti gerakan-gerakan berulang. Kemudian untuk yang anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi biasanya menampakkan perilaku tanpa ekspresi, misalnya bisa menjawab, "Sudah makan belum?" Sudah, tapi tanpa ekspresi, datar. Kemudian sulit untuk mencerna kata-kata abstrak, misalnya "Hari apa ini?" Ini sesuatu yang abstrak. Kemudian "Kamu sedih tidak?" Itu sesuatu yang abstrak. Kemudian untuk kata perintah juga ada beberapa yang kurang dimengerti. Lalu pada umumnya anak-anak itu menarik tangan lawannya untuk berkomunikasi. Misalnya ingin makan, dia narik ke tangan
lawannya untuk mengambilkan piring atau mengambilkan gelas saat haus dan sebagainya. Ini untuk gangguan bahasa dan komunikasi yang diangkat pada asesmen autism ID atau yang bisa kita cermati saat kita mendapati anak-anak yang termasuk dalam neurodiversity, gangguan berbahasanya bisa kita, antaranya kita menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti di slide tersebut. Halaman selanjutnya, Bapak. Sosial emosional di bawah lagi, Pak. Baik. Nah, untuk aspek sosial emosional yang perlu kita perhatikan saat kita menjumpai anak dengan neurodiversity khususnya adalah dengan melihat perilaku stimming seperti mengayunkan tubuh ke depan dan ke belakang atau flapping, mengepak-epakan sayap, kemudian tiba-tiba bertepuk tangan. Ini diantara ciri-ciri sosial emosional. Kenapa masuk di sosial emosional bukannya di perilaku psikomotor? Karena diantaranya Bapak Ibu sama seperti kita pada umumnya saat kita gugup kita melakukan perilaku stimming seperti memainkan bolpen, ada yang menggaruk-garuk kepala, ada yang mengetuk-ketuk meja. Pada umumnya seperti itu, cuman kalau kita mungkin lebih bisa mengontrol perilaku tersebut. Kemudian anak tidak tertarik untuk bermain atau membangun hubungan dengan orang lain, anak lebih suka bermain sendiri. Kemudian respon yang selalu salah terhadap situasi yang dihadapi. Misalnya si anak ini selalu berubah-ubah perasaannya dengan tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah. Kita bertanya dengan baik, dia marah dan sebagainya. Responnya tidak sesuai dengan situasi yang ditanya, yang ada. Kemudian anak juga tidak merasakan bahaya atas situasi dirinya sendiri, tiba-tiba lari ke jalan, ya kan, atau berdiri di curam yang tinggi, atau memegang api, ada lilin dan sebagainya. Kemudian anak juga terpaku pada hal abnormal dalam intensitas yang tidak dalam intensitas seperti ini. Misalnya kalau anak-anak kecil bermain itu mobil-mobilan dengan memaju mundurkan, si anak istimewa ini dia lebih suka memutar-mutar rodanya atau lebih tertarik pada misalnya ada bentuk yang melengkung, yang menarik, yang berbeda, itulah yang dia perhatikan. Dia senang di sesuatu yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak suka main-mainan boneka, suka main-mainan bola, suka main-mainan permainan olahraga, tapi dia lebih suka kaleng-kaleng ikan makanan kaleng atau kemasan pasta gigi. Kalau sependek pengetahuan saya tuh mereka suka dengan bungkus-bungkus ya yang ada huruf-hurufnya banyak atau ada angka-angkanya banyak. Itu untuk gangguan sosial emosional yang diangkat untuk bisa diperhatikan dengan anak-anak gangguan neurodivergent tadi. Untuk selanjutnya Pak, psikomotor, kita lihat untuk gangguan yang muncul dari psikomotor diantaranya anak melakukan gerakan repetitif seperti tadi ya, yang berjalan jinjit, anak menolak sentuhan atau pelukan karena ada permasalahan di sensori, kemudian anak suka memanjat-manjat ya. Kalau di awal anak baru biasanya yang anak dengan GSA itu masuk langsung manjat semua, dia seperti mengeksplorasi kalau saya melihatnya. Kemudian ada defisit pada motor halus, misalnya kalau sikat gigi nggak bisa, menulis juga sulit, masih motor halusnya masih sangat sulit dikembangkan. Kemudian dilanjutkan Pak ke bawah lagi, berperilaku agresif seperti menyakiti diri sendiri atau orang lain, kemudian memukul telinga ya, telinga, dahi, kemudian ada yang mencakar, ada yang saat perilaku tantrum suka melukai diri sendiri dan orang lain. Anak menolak terhadap pelukan atau sentuhan, anak senang pada benda berputar, ini yang umum terjadi ya, senang melihat kincir angin, senang lihat kincir angin, senang lihat kan. Kita menunggu-nunggu strategi-strategi yang
harus kita terapkan saudara kita bisa mendeteksi secara dini. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yeni, materi yang dipaparkan sangat luar biasa ya. Wah, aplaus lah untuk Kak Yeni. Oke, Bapak Ibu, setelah kita semua mendengarkan paparan dari Bu Yeni ya, Kak Yeni dari Mutiara Hati Deli Serdang Sumatera Utara ya. Kita bisa mendengar semua bahwa ternyata kita menuju inklusi nih. Apa itu menuju inklusi tadi disampaikan Kak Yeni? Anak-anak ketika mereka melihat dengan cara yang berbeda, tapi berbeda itu tidak menjadi sesuatu hal yang salah seperti itu ya. Paparan yang semua disampaikan Kak Yeni mengenai ciri-ciri anak yang menuju autism ya atau autis, kemudian kita juga dikenalkan bersama mengenai autiso.id dan kemudian bagaimana cara mengatasinya itu sangat menambah insight kita ini Kak Yeni. Jadi sebagai guru-guru yang mengajar di sekolah umum maupun guru-guru yang mengajar di SLB sangat mendapat masukan pada malam hari ini. Oke, nanti bolehlah Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan terkait apa yang dipaparkan oleh Kak Yeni, boleh ditanyakan di kolom chat yang ada di TikTok ya, bisa ditanyakan langsung. Nanti dari tim narasumber akan menambahkan dan di sini kita akan berbagi dan berdiskusi tentang cara mendeteksi dini anak dengan sindrom autism ya. Oke. Kita sama-sama ya Kak Yeni ya akan mendengarkan paparan yang kedua dari Pak Richard. Halo Pak Richard. Halo Bu. Ya. Kedengaran suara. Kelihatan bersinar ini ya. Ini waktu kedengaran, terdengar. Mantap. Terima kasih. Bersinar, wajahnya bersinar cerah secerah cuaca malam hari ini. Silahkan Pak Richard. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman penyelenggara. Baik, selamat malam, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Yeni yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Di akhir materi sudah disiapkan juga sebuah aplikasi yang menurut saya dan mungkin dengan teman-teman yang lain sangat membantu kita sebagai guru khususnya yang ada di sekolah masing-masing guna memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik untuk anak didik kita. Baik, jadi sekali lagi saya sapa selamat malam untuk teman-teman penyelenggara, teman-teman alumni Mikrokredensial dan juga mungkin Bapak Ibu peserta yang berkesempatan untuk menonton kesempatan malam hari ini. Baik, jadi judul materi yang saya bawakan itu adalah deteksi dini dan asesmen dengan anak dengan sindrom autis. Jadi dari tadi Ibu Yeni sudah menjelaskan secara detail terkait autis itu apa, terus gejala-gejalanya apa. Jadi mungkin materi saya ini nanti kita lanjut langsung ke metric planning. Saya rasa bahwa biar kita bisa mempersingkat waktu, untuk itu saya jangan mengulang lagi. Cuman saya akan membawakan materi sesuai dengan sudut pandang saya sebagai guru pendidikan luar biasa. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan dan akan kami lakukan, nanti saya bisa share bersama teman-teman pada kesempatan malam hari ini. Baik, jadi mungkin bisa Oke, slide kedua.
Oh baik, jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Richard Evertoy. Saya guru di SLB Negeri Nunumeo. Saya alumni dari IKIP Pekerja Jember jurusan pendidikan luar biasa. Jadi saya bergabung di SLB Negeri Nunumeo sejak tahun 2021 hingga sekarang sudah genap 4 tahun. Dan kebetulan saya di beberapa tahun terakhir ini saya mendapat tugas menangani anak autis. Untuk itu, dari latar belakang itu juga makanya saya kemarin tertarik untuk memperdalam ilmu terkait autis lewat program micro kredensial. Jadi ini adalah orang-orang hebat, guru-guru hebat, teman-teman luar biasa yang sudah Tuhan pertemukan di kegiatan beasiswa micro kredensial kemarin. Baik, lanjutkan yang slide berikut. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Yeni, autis itu ya gangguan perilaku dan interaksi sosial, kelainan perkembangan saraf, karena diakibatkan oleh kelainan perkembangan saraf otak. Hal ini menyebabkan anak sulit dalam berkomunikasi, berhubungan sosial, dan belajar. Lanjut. Slide berikutnya. Oke, itu lanjut. Itu tadi sudah dijelasin tentang anak autis, beberapa gejala. Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan juga Ibu Yeni tadi, bahwa di sekolah ini kita kan jika ada mahasiswa baru, secara deteksi dini kita, pastikan kita melihat ciri-ciri khusus yang ditampilkan anak, mungkin sudah mengarah kemana. Jadi biasanya kami di sini sebelum kami menjudge bahwa anak ini autis, tentu kita harus melalui beberapa tahapan, karena kita tahu bersama bahwa autis itu paling kurang dia harus memiliki 3 hambatan yang komplit, itu komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Untuk itu biar kita tidak salah menjudge, oh anak ini autis hanya karena dia delay mungkin atau lain sebagainya, kita wajib melakukan sebuah asesmen. Dari instrumen-instrumen asesmen yang sudah ada, contohnya tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Yeni, nanti mungkin punya saya juga ada beberapa yang bisa saya bagikan, terus tindak lanjutnya seperti apa. Baik, jadi kami di sekolah yang mau saya bagikan bahwa anak autis ini termasuk anak berkebutuhan khusus, tapi mungkin berbeda dengan anak berkebutuhan khusus yang lainnya. Jadi kalau seandainya contohnya anak tunanetra, berarti yang namanya tunanetra cuma ada 2, low vision dan buta total. Tapi kalau autis, dinamakan autis, setiap anak berbeda. Jadi tidak bahwa yang karena dia autis jadi memiliki ciri-ciri yang sama. Wah, ini yang jadi kami di sekolah itu biasanya kawalan juga, karena masing-masing anak dengan ciri-cirinya tersendiri. Hambatan komunikasinya juga berbeda dengan teman yang lain, walaupun sama-sama mereka anak autis. Jadi autis ini memberikan kita berbagai macam perbedaan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan bisa dilanjutkan. Baik, jadi spektrum autis ini di sini untuk segi komunikasinya ada 2, verbal dan non verbal yang kami lakukan di sini. Terus interaksi sosialnya juga ada yang pasif, ada yang penyendiri, terus perilaku minat terbatas, itu ada yang ringan, ada juga yang menonjol. Terus proses sensorinya juga ada 2, yaitu hipersensitif dan hyposensitif. Terus intelektualnya biasanya rata-rata, karena berbicara terkait akademik atau intelektual tentu membutuhkan sebuah input. Jadi anak tidak tiba-tiba langsung tahu atau langsung bisa, tapi harus ada input dari luar. Untuk itu, bila mana diri anak tidak siap, tentu yang kita berikan tidak akan diterima. Seperti itu. Untuk itu, kalau tidak salah kemarin kita di micro juga dikatakan bahwa antara akademik dan non-akademik harus berjalan sejajar. Karena bila mana kita memberikan intervensi, tapi akademiknya anak tidak diperhatikan juga, itu tidak bisa memberikan dampak yang signifikan. Baik, slide selanjutnya. Lanjut Pak. Lanjut lagi, itu tadi sudah diangkat oleh Ibu Yeni. Baik, yang strategi dukungan. Jadi saya sepakat sama Ibu Yeni tadi bahwa untuk anak autis ini
bukan cuma tanggung jawab guru. Jadi yang saya alami bahwa yang tidak tahu di daerah-daerah teman yang lain, kebanyakan orang tua itu percaya bahwa jika anaknya sudah masuk ke SLB pasti sembuh. Nah, jadi tugas orang tua yang menyekolahkan, mengantar dan mungkin menjemput. Nah ini yang paradigma yang harus kita rubah. Jadi saya kemarin kegiatan sebelum terkait diskusi bersama orang tua itu saya undang banyak. Saya suruh share share undangannya ke grup orang tua biar orang tua mungkin bisa dapat edukasi terkait bagaimana menangani anak autis. Jadi kita tahu bahwa pendidikan itu lebih banyaknya itu ada di rumah, pendidikan dalam keluarga. Dari waktu 24 jam, mungkin sekian jam saja dia berada di sekolah dengan keterbatasan, tapi selebihnya itu dia ada di rumah bersama orang tua dan saudara terdekat. Untuk itu memang betul perlu kerjasama yang baik antara sekolah dan juga orang tua guna memberikan dukungan yang positif sehingga perubahan itu bisa berjalan dengan maksimal. Juga butuh terapis dan ahli-ahli yang ahli-ahli di bidangnya seperti itu. Berikut. Oke, ini strategi untuk membantu komunikasi yang kami lakukan, yaitu memfasilitasi interaksi sejak dini seperti tadi. Jika anak masuk, kan biasa kami kan SLB, jadi yang masuk di sini berarti dia sudah kelas 1 SD. Kelas 1 SD ini tentu dia sudah melewati berbagai macam proses pendidikan, baik non formal di rumah, entah di lingkungan, sampai jadi kami di sini kebetulan tidak ada kelas persiapan atau kelas PAUD seperti itu. Jadi kami menerima anaknya itu ya sudah umur kelas 1. Jadi dengan usia kalender yang sudah segitu tapi usia mental atau akademiknya masih belum sesuai. Sehingga kami harus perlu bekerja ekstra guna meningkatkan keterampilan dasar yang harusnya sudah ada semenjak anak prasekolah begitu. Jadi biasanya kami buatkan jadwal yang terstruktur. Ini baru kami rencanakan. Jadi sebenarnya masih dalam tahap kami mendesain sebuah program yang benar di sekolah kami untuk kami terapkan dalam hal penanganan anak autis. Untuk itu berbagai sumber teman-teman yang di Audek juga kemarin kegiatan itu saya sudah minta kesediaan, mungkin kita saling membantu guna kita menciptakan sebuah program pembelajaran yang terukur dan terstruktur untuk anak autis. Untuk instruksi juga kami bisa menggunakan verbal atau non verbal, terus gunakan komunikasi gambar dalam bentuk gambar atau pembelajaran dengan objek nyata seperti itu. Baik, coba yang di bawah. Lagi slide next. Oke, ini salah satu komunikasi visual yang kami terapkan. Jadi di sini juga ada anak-anak kami yang memang kesulitan dalam komunikasi sehingga keterampilan untuk menggunakan toilet training juga awal-awal itu sangat sulit. Bagaimana dia harus mengungkapkan dia kepengen BAB, BAK. Nah itu kami sebagai guru juga harus memperhatikan itu karena itu hal-hal yang sangat penting biar tidak ada insiden dalam kelas. Jadi sebelumnya tuh ada seperti itu, tapi bersyukur teman-teman guru yang lain juga yang menangani kelas kecil. Saya kebetulan di SMA-nya begitu. Tapi syukur kami di sini membangun sebuah kerjasama antara teman guru yang menangani di kelas bawah, sehingga kami menerapkan sebuah program itu terukur dan terstruktur sehingga apa yang dilakukan di kelas bawah terus-menerus dilakukan sampai di kelas atas. Jadi di sini kami juga sering menemukan ada yang masih kesulitan dalam toilet training sehingga awal-awal itu terjadi insiden-insiden di dalam kelas di mana anak belum mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, begitu. Tapi dengan diadakannya ini sudah sedikit membantu lah. Lanjut. Next.
Oke, seperti ini lanjut. Oke, baik. Yang berikut matrix planning. Jadi matrix planning ini sebenarnya memuat berbagai instrumen untuk kita amati dari segi komunikasi, interaksi sosial, perilaku dan minat terbatas, proses indrawi, dan gaya belajar. Jadi di situ ada beberapa ciri-ciri yang umum ada pada anak autis, tapi belum tentu semuanya itu ada pada satu anak kita. Jadi kita harus melihat dari semua poin-poin itu ada apa tidak di anak kita. Terus setelah ada, langkah apa yang harus kita buat, memberikan intervensi mungkin, menyusun program-program guna meminimalisir apa yang dialami anak. Baik, coba next slide-nya. Baik, jadi matrix planning. Baik, jadi dengan menggunakan matrix planning diharapkan bahwa kita sebagai pendidik yang pertama dapat mengetahui karakteristik anak secara individu. Saya bilang tadi bahwa dia anak autis, tapi belum tentu dia mempunyai ciri yang sama dengan anak autis yang satunya. Tapi dari matrix planning tadi itu sudah memuat beberapa poin-poin hal-hal yang ada pada anak autis pada umumnya. Sehingga kita perlu melihat, kita observasi, kita asesmen untuk kita bisa simpulkan kepada anak kita ini, oh dia ini punya hambatan yang mana-mana saja. Terus apa yang akan kita terapkan guna meminimalisir hambatan yang ada pada anak. Nah, jadi dari menggunakan matrix planning diharapkan dapat membuat strategi untuk mendukung anak kita dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin yang selanjutnya Pak. Next slide Pak. Halo. Oke, nah ini. Jadi dari meningkatkan pemahaman kita terhadap diri anak. Jadi si anak yang apa sih? Dia sudah tergolong autis nih, berdasarkan hasil asesmen, dia sudah termasuk autis. Tapi autisnya ini hal-hal apa yang ada pada anak? Itu harus kita ketahui dan itu yang menjadi fokus. Jadi kelebihan yang ada pada anak yang menjadi fokus kita. Terus memberikan gambaran tentang diri anak secara menyeluruh, membantu mengidentifikasi tujuan yang menjadi prioritas kita sebagai guru. Terus menjadi bekal dalam mendiskusi kebutuhan anak, dampak, strategi pengajaran dengan sesama guru, terapis ataupun orang tua. Yang berikut menjadi dokumen pendukung yang dapat disampaikan pada guru, sekolah, hingga memberikan informasi tentang diri anak dan strategi pengajaran. Jika anak pindah sekolah, dia membawa dokumen bahwa anak ini didiagnosa seperti ini, penanganannya sudah seperti ini, sehingga akan dilanjutkan oleh sekolah yang selanjutnya. Jadi penanganan itu harus terarah dan terstruktur seperti itu. Soalnya kalau yang saya lihat pengalaman di sekolah, jika anak autis itu berganti guru saja itu sudah persoalan. Jangan berganti sekolah, berganti guru saja sudah persoalan. Jadi biasanya kalau dia SD-nya 1 sampai kelas 6 itu mungkin dengan guru yang guru A. Terus ke SMP mau tidak mau harus berganti guru. Nah, itu sudah kacau. Jadi itu kita program ulang lagi. Nah, itu persoalan-persoalan kita hadapi di satuan pendidikan. Mungkin teman-teman di sekolah yang lain sudah menerapkan sistem yang satu guru untuk satu siswa dari masuk sampai dia tamat. Saya rasa mungkin itu efektif. Tapi bila mana gurunya perjenjang untuk khusus autis kayaknya kurang efektif sesuai dengan pengalaman saya. Jadi baik dia harusnya seorang guru itu sudah memegang anak dari SD sampai SMA. Tapi persoalan yang dihadapi di lapangan juga terkait jenis kelamin. Kita tahu bahwa jenis kelamin ini juga menjadi faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi jika siswa itu tetap dengan seorang guru. Jadi contohnya di sekolah saya sekarang kelas 1 SD ini ada tuh siswa yang perempuan, ada siswa yang laki-laki. Guru yang menangani itu perempuan.
Tapi saya mensiasati bahwa bila mana yang pria, bila mana sudah dewasa, sudah SMP SMA, tidak mungkin dia bisa dia tetap dengan guru yang cewek. Untuk itu saya siasatinya begini. Jadi dalam kelasnya terkadang saya hadir, saya bangun interaksi dengan siswa ya, mungkin sekitar saya hello, terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak itu mengenal, oh saya gurunya, paling kurang sudah ada kita bangun hubungan emosional sejak dini. Sehingga bila mana nanti dia sudah dari SD ke jenjang SMP, bertemu sama saya yang guru autis, dia sudah tidak asing lagi. Kalau tidak seperti itu, saya rasa bahwa apa yang sudah diprogram dari kelas 1 SD sampai kelas 6, itu mau tidak mau kita harus ngulang lagi. Jadi tidak ada peningkatan, kita ulang terus, akhirnya dengan berjalannya waktu, anak tetap seperti itu, tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin itu problem-problem yang kita hadapi di sekolah luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya strategi lain untuk menangani kasus seperti itu. Baik, next slide. Baik, jadi dari matrix planning, yang hal-hal yang sudah kita lihat, instrumen-instrumen asesmen yang ada dari segi komunikasi, interaksi sosial, perilaku, dan lain sebagainya itu dapat kita menggambarkan tentang keterampilan yang dimiliki anak. Jadi kita fokus kepada kekuatan atau apa yang ada pada anak yang bisa kita jadikan sebagai batu loncatan atau acuan untuk memberikan intervensi kepada anak tersebut. Jadi kita jangan melihat kekurangannya, kita melihat kelebihannya. Contohnya, anak ini sudah dalam komunikasi, dia belum bisa komunikasi verbal, tapi bisanya non verbal. Jadi mungkin bila mana dia menyukai permainan yang bergambar, di situ kita siasati, kita manfaatkan kesukaan anak untuk kita memasukkan intervensi-intervensi guna meningkatkan kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami lakukan. Mungkin dia bisanya menempel. Nah, menempel ini untuk mengajari teletraining contohnya. Jadi kita harus mengurutkan nih, tempelnya harus ini dulu, sambil kita kasih stimulus bahwa kalau mau ke toilet harus ikuti langkah-langkah ini, seperti itu. Jadi yang kami lakukan seperti itu, lihat dulu, kita fokus kepada kelebihannya apa nih yang ada pada anak yang dapat kita manfaatkan, begitu. Jadi kalau kita cuma fokus kepada kelemahan atau kekurangannya peserta didik, maka saya rasa bahwa itu tidak akan efektif. Baik, coba next slide. Baik, dari matrix planning yang tadi di slide sebelum itu kan ada karakteristik. Jadi bagaimana kita menggunakan instrumen-instrumen itu dalam menentukan strategi kita. Baik, jadi contohnya dari segi komunikasi itu kita harus analisa dulu komunikasinya dia seperti apa. Jadi dari tadi instrumen yang di atas kita lihat, contohnya seperti ini. Dari komunikasi itu anak belum punya kontak mata, mungkin sudah bisa meniru, sudah bisa membuat suara dan sebagainya. Contoh, terus interaksi sosial. Dari hasil pengamatan ternyata anak saya ini interaksi dengan orang dewasa atau orang teman sebaya, walaupun sedikit, tapi sudah mulai menunjukkan tanda bahwa dia mau bersosialisasi dengan teman sekelas mungkin. Terus bisa mulai bermain, kita kasih permainan, mungkin dia mau merespon untuk mau bermain. Terus mungkin dari aspek perilaku berulang dan minat terbatas itu, contohnya, anak saya ternyata ada sikap motorik berulang, misalnya mengetuk-ngetuk meja, memukul-mukul kepala. Terus yang saya lihat anak saya itu sering pakai kertas begini-begini. Berarti kan itu sudah itu hambatannya anak seperti itu. Nah, dari hambatan-hambatan itu barulah kita buat analisis dampak. Jika anak buat seperti itu, dampaknya seperti apa?
Terus setelah itu dibuatlah strategi penanganan kita untuk hal-hal seperti itu. Apa yang akan kita lakukan? Baik, saya berikan satu contoh analisis menggunakan matrix planning ini. Baik, jadi saya contoh seorang siswa dari segi komunikasi. Jadi segi komunikasi ini dampaknya atau hasil pengamatannya, kontak mata mulai ada, tapi dalam beberapa detik. Terus kesulitan menyampaikan keinginannya dengan baik. Strategi penanganannya yang saya lakukan apa? Saya memberikan aktivitas kesukaannya seperti mewarnai, latihan menggunakan kartu bergambar, terus mengembangkan komunikasi ekspresifnya. Terus dari interaksi sosial, dari hasil pengamatan, ternyata yang saya temui, dia tidak bisa memahami perasaan orang lain, kesulitan bermain bersama teman, terus kesulitan mengikuti aturan sosial. Jadi anak saya tuh, dia bisa, mereka seperti Ibu Yeni bilang bahwa dia itu datar-datar saja. Jadi anak saya terkadang tidak ada rasa empati. Jadi, dia ngomong walaupun kepala sekolah itu apa yang dia enggak. Kalau kita yang normal kan, ini pimpinan nih, ini guru senior nih. Jadi kata-kata kita harus diatur biar jangan terkesan kasar. Tapi kalau anak saya tidak seperti itu, dia tidak paham bahwa yang dikatakan itu tidak baik. Jadi kadang mereka tidak punya rasa empati. Jadi strategi yang saya lakukan itu bermain bersama teman. Jadi saya merancang sebuah permainan yang mengharuskan anak itu harus bermain bersama teman sekelas. Dan itu diharuskan sehingga perlahan-lahan anak mulai mau menerima dan mau berinteraksi dengan teman sekelas. Biasanya saya lakukan itu awal pagi-pagi itu salaman. Ayo kamu salaman sama teman yang lain. Itu pun awal-awal sulit, dia tidak mau. Jadi tidak mau salaman. Tapi lama-kelamaan salaman. Terus kalau ketemu di luar bagaimana? Salim. Awalnya cuman saya saja yang mau disalim. Guru lain, dia lihat malah kayak tidak mau kenal, menghindar. Lama-lama saya itu bapak guru, ibu guru itu wajib disalim. Siapa saja yang ditemui wajib disalim. Nah, itu juga butuh proses panjang, butuh waktu. Seperti itu. Terus perilakunya sulit belajar hal baru, itu dampaknya sudah menyelesaikan tugas dan tidak memahami perilaku yang dia buat ini baik atau tidak, menyinggung teman atau tidak, itu dia tidak memahami itu. Seringkali dalam pembelajaran di kelas apa yang dia lakukan itu tidak memikirkan ibarat perasaan teman, itu tidak ada, dia tidak mau tahu gitu. Terus hal apa yang saya lakukan untuk strateginya? Ketika dia marah, itu biasanya kan tantrum. Itu daripada dia mukul-mukul menyakiti diri sendiri atau mukul pintu dan sebagainya, itu biasanya saya kasih semacam kertas dan bukan kamu coret dah, kamu apa yang mau dibuat gitu. Jadi melampiaskan rasa kesalnya itu kepada hal yang positif sehingga tidak menjadi habit untuk dia tantrum nanti gedor-gedor meja, gedor-gedor pintu seperti itu, kaca dan sebagainya. Terus di saat dia tantrum biasanya tuh dikasih dalam permainan dalam kelas kan ada tuh permainan-permainan yang sudah disiapkan yang dia sukai, apa itu saya berikan. Yang penting itu permainan yang edukatif seperti itu. Jadi semacam pasel buah, pasel huruf, pasel angka. Mungkin next slide. Baik. Ya slide yang sebelum, Bu, yang matrix planningnya. Yang terus di atas lagi. Nah, itu bisa di zoom enggak, Pak? Kira-kira. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa ciri-ciri seperti sudah disampaikan juga Ibu Yeni. Coba ke kiri yang bagian komunikasinya, Pak. Kita tolong. Nah, baik, jadi ini beberapa ciri-ciri yang umumnya ada pada anak autis. Seperti saya bilang tadi bahwa tapi tidak semua ciri
Ini ada diri satu anak. Untuk itu kita harus memilah mana yang ada, karena tentu tidak semua anak mempunyai hambatan yang sama dalam hal komunikasi, interaksi sosial dan lain sebagainya. Sehingga saya juga terinspirasi dari Ibu Yeni, mungkin ada bisa sambil diskusi terkait pengembangan dari hasil matrix planning ini. Kan tadi sudah sampai strateginya. Jadi yang saya juga tertarik dengan Ibu Yeni yang luar biasa dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi saya juga dalam tahap seperti yang sudah saya ceritakan, saya sudah dalam tahap membangun tapi masih buat strukturnya. Jadi maksud saya begini, setelah ada strategi itu tentu kita harus ada monitoring sehingga dalam aplikasi itu bisa dilihat oleh orang tua, sehingga orang tua juga bisa memonitoring apa yang ada di sekolah, ya seperti buku penghubung digital lah, seperti itu. Jadi apa yang sudah kita berikan di sekolah tentu harus diikuti oleh orang tua di rumah. Terkadang kan orang tua di rumah itu memilih zona nyaman. Anak sudah anak tidak boleh begini, tapi karena di rumah kan karena anak sudah mulai tantrum, hal yang harusnya tidak boleh diberikan terpaksa diberikan untuk aman. Jadi kemungkinan nanti saya minta bantuan juga dari teman-teman alumni Microcredensial untuk bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah aplikasi terkait progres perkembangan. Jadi dampak ini terus kita berikan nih intervensi apa yang kita berikan, terus progresnya seperti apa, sehingga itu bisa dipantau oleh guru, pimpinan sekolah, dan juga orang tua, sehingga betul-betul dalam penanganan anak itu terarah dan terstruktur seperti itu. Jadi baik, mungkin pemaparan materi saya untuk kesempatan malam hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Mungkin nanti materinya bisa kita gunakan. Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Richard, luar biasa. Plus untuk Pak Richard untuk malam ini. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya tadi materi dari Kak Yeni dan Kak Richard, saya garis bawahi dari Pak Richard ya, bahwa kita perlu kerjasama dalam mendukung dukungan positif dan memberikan dukungan yang positif tentunya untuk memaksimalkan tumbuh kembang dari anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak autis ya. Tadi juga disampaikan oleh Kak Yeni bahwa dalam mensukseskan perkembangan mereka ya perlu ada dukungan positif. Yang pertama dari dukungan positif dari keluarga, tentunya lingkungan yang paling dekat dengan anak-anak berkebutuhan khusus terutama anak yang berkebutuhan khusus jenis autis ya. Kemudian juga kunci sukses anak-anak berkebutuhan khusus autis ya, tentunya juga dapat dukungan penuh dari para pendidik ya, di tangan-tangan pendidik yang tentunya memiliki skill luar biasa seperti tadi Kak Yeni dengan analisis autiso.id untuk menganalisis atau mendeteksi dini anak-anak autis. Kemudian Pak Richard dengan metric planningnya ya untuk mengidentifikasi dan memberikan treatment apa yang akan disampaikan dan cara tadi ada beberapa treatment untuk mendidik terutama untuk kebiasaan sehari-hari. Kemudian tentunya anak-anak berkebutuhan khusus terutama anak autis juga perlu adanya dukungan dari lingkungan yang inklusif seperti itu. Dari pertanyaan yang terdapat di kolom chat di live TikTok, ada beberapa pertanyaan ya. Saya izin bacakan, nanti Kak Yeni ataupun Pak Richard boleh membantu menjawab ya, karena di sini kita setelah sharing ada sesi tanya jawab dari
pertanyaan-pertanyaan yang ada di live TikTok boleh kita bahas bersama. Yang pertama ada pertanyaan dari Bispoli ya. Sebetulnya autis itu genetik atau karena ada faktor eksternal? Silahkan boleh Kak Yeni, boleh Kak Richard untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Monggo. Ibu Yani dulu. Baik, terima kasih Mbak Mem, Pak Ical, dan Bu Miss Molly untuk pertanyaannya. Dari penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan di jenjang bereputasi, dinyatakan autis bisa merupakan faktor hereditas. Mungkin sebelumnya dari keturunan anak ada yang menderita ADHD atau GPPH, autis tingkat ringan dan sebagainya. Tapi bisa juga pengaruh dari luar. Yang lagi marak penelitian terbaru dari jurnal berreputasi, diantaranya ditemukan berat pada otak anak dengan spektrum autisme. Kemudian yang terbaru kandungan BPA yang faktor eksternal ya, maksud kami faktor eksternal diantaranya tadi ada logam berat yang ditemukan lebih banyak pada otak anak dengan autisme dan pengaruh BPA terhadap anak-anak mempengaruhi anak menjadi memiliki gangguan spektrum autisme. Jadi bisa dari dalam, bisa dari luar. Intinya sih sebenarnya saya pribadi lebih sering menghindari pertanyaan seperti itu ya, karena ini bukan sesuatu yang seperti tadi kita bilang, keberagaman ini adalah sebuah keberagaman. Jadi mencari-cari why itu mungkin untuk penelitian boleh saja ya, tapi untuk kedepannya lebih baik kita menjadikan ini sebuah keberagaman yang kita cari solusinya untuk bisa menjadi sesuatu yang neurodiversity yang dilihat secara beragam oleh banyak orang. Itu mungkin jawabannya Bu Nemen dari saya. Silakan ditambahkan oleh Pak Ical, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Baik, jadi ini pandangan saya secara pribadi bahwa pada umumnya terjadinya anak berkebutuhan khusus itu ada 3. Jadi dari postnatal, prenatal, dan natal. Maksudnya ada bisa yang dari masih dalam kandungan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Seperti itu. Jadi untuk khusus untuk anak autis, pemahaman saya secara pribadi ya, terlepas dari penelitian-penelitian yang terbaru, tapi saya lebih cenderungnya bukan ke faktor genetiknya, tapi mungkin dari faktor eksternal, mungkin pada saat proses kehamilan terjadi seperti yang sudah Ibu Yeni katakan tadi, sehingga saya kalau ditanya terkait itu saya lebih cenderung ke saat proses kehamilan, karena anak-anak saya yang saya temui itu dia tidak punya keturunan autis. Yang saya temui ini tidak punya keluarga atau tidak punya keturunan-keturunan yang mengidap autisme seperti itu, sehingga saya lebih cenderung mengambil kesimpulan bahwa autis itu terjadi pada saat kehamilan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Yeni dan Pak Richard ya. Semoga bisa lebih mencerahkan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di live TikTok pada malam hari ini. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, Kak Yeni dan Pak Richard, apa gejala paling utama yang membedakan anak dengan autisme dan anak dengan hambatan bicara saja, seperti itu? Silahkan. Baik. Boleh dijawab Yeni maupun ya, silahkan. Sering ya Pak Ical ya kita ditanya seperti ini ya Pak. Jadi tidak boleh ya bertanya seperti itu. Kita nggak boleh mengambil kesimpulan dari hanya beberapa gejala saja. Bahkan di SM5 mengatakan 6
di antara gangguan emosional itu harus 6, ini harus 6. Tidak bisa kita, oh dia speech delay, oh dia autis, tidak bisa. Jadi kita harus melakukan observasi sedalam-dalamnya dengan bantuan instrumen asesmen tadi, bisa Autiso ID atau berkonsultasi kepada pakar. Jadi kalau kita menemukan anak ini pendiam, tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, kemudian dia kok masih speech delay, masih perbendaharaan katanya sedikit, ya bukan berarti dia anak dengan gangguan spektrum autisme. Ataukah mungkin dia termasuk GPPH, atau dia termasuk dalam superior IQ, atau ternyata dia anak yang mengalami masalah internal dalam keluarga. Jadi kita harus berhati-hati, sedikitnya harus melakukan deteksi emosional, sosial, dan psikomotor sebaik-baiknya. Itu kalau dari Yeni. Silakan Pak, dari Pak Ical. Baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya, perbedaannya mencolok antara anak dengan spektrum autis dan yang hambatan komunikasi, saya rasa bahwa sudah dijelaskan tadi bahwa untuk kita memberikan kesimpulan bahwa anak itu mengidap autis itu pun kan kita sebagai guru tidak punya hak penuh untuk mengatakan. Kita cuma bisa mendeteksi dini, terus melakukan asesmen berdasarkan instrumen asesmen yang sudah dibahas tadi, sehingga bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa dia mengidap autis berdasarkan, tapi harus lengkap nih beberapa ciri-ciri itu baru bisa dikatakan autis. Cuman kalau cuma speech delay itu belum bisa dikatakan autis. Tapi terus anak yang hambatan komunikasi ini biasanya juga karena yang saya alami yaitu karena faktor pendengaran atau mungkin gangguan organ bicaranya seperti itu. Tapi jadi sangat mencolok perbedaan anak yang dengan spektrum autis dan anak yang hanya hambatan komunikasi. Itu bisa kelihatan. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Yeni dan Pak Richard. Saya rasa cukup jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya Kak Yeni, Pak Richard. Masih semangat? Semangat ya. Oke, teman-teman boleh dibantu ya untuk share-share ya untuk ini informasi live TikToknya supaya banyak Bapak Ibu yang lebih mengetahui tentang informasi yang kita bagikan ya dari komunitas Audex ya, untuk Autism Educare dari alumni Monash beasiswa mikrokredensial di Monash University. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, apakah autiso.id bisa membantu untuk mendeteksi keunggulan dari anak autisme? Silahkan Kak Yeni. Terima kasih Kak Dini, dan pertanyaannya. Jadi untuk mendeteksi anak dengan, bisa nggak melihat keunggulan anak melalui Autiso ID ya? Autiso ID diperuntukkan untuk mendeteksi hambatan anak itu autis ringan, sedang, atau non-autis. Untuk kita melihat keunggulan anak autis ini seperti puzzle ya. Kita sedang mengumpulkan potongan puzzle, kita sambung satu persatu, baru kita lihat. Itu semua butuh proses. Tapi tentu saja nomor satu yang melihat keunggulan anak pasti keluarganya. Betul kan Pak Ical? Pasti keluarganya yang pertama. Oh, anak ini senang melihat angka. Jadi murid saya ada yang datang sudah usianya sekitar 9 tahun. Sekarang progresnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube Yeni Suryadi. Progresnya sudah bisa membaca dalam hal menghafal kata. Ternyata kemudian orang tuanya cerita kalau sama saya, waktu kecil senang kali dia melihat koran. Melihat koran tidak terbalik dari usia dini. Melihat koran tidak terbalik, melihat buku huruf-huruf dia sudah suka. Tetapi si orang tua tidak, saya nggak bisa mengatakan yang ini. Si orang tua kurang peka ya bahwa ini anak ini autis dan punya bakat membaca sebenarnya. Tetapi sudah dibawa ke SMP di usia 9 tahun, baru kita, kalau di sekolah kan tentu saja pengamatannya tidak sedalam di rumah ya, seintens di rumah. Kebetulan kemudian dilihat, oh dia suka ini. Ternyata sinkron dengan apa yang diperhatikan orang tua di rumah. Jadi
menurut sependek pengetahuan saya, setiap anak punya talenta masing-masing, punya potensi masing-masing, apalagi anak dengan autisme ya. Seperti tadi yang disebutkan, high functionnya sangat tinggi di capturing picture, visualisasi, dan numbering itu sangat bagus sekali. Kalau GPPH mereka sebentar terdistraksi, baru megang ini sebentar sudah pindah, baru megang ini sudah pindah. Tapi kalau autis dia apa yang dia suka dia fokus bisa lama. Seperti itu kira-kira. Jadi kita perlu waktu untuk menemukan keunggulannya, dan pasti nomor satu adalah keluarga. Keluarga harus bekerja sama dengan sekolah, dengan akademisi untuk menyampaikan, di rumah sukanya ini ya, di rumah ternyata sukanya menghafal. Kalau murid-murid saya banyak yang cepat menghafal. Kalau yang muslim ya, dulu waktu saya di RA, hafal surat pendek cepat sekali, teman-temannya belum dapat dia udah dapat gitu. Seperti itu kira-kira. Silakan ditambahkan Pak Ical. Baik, terima kasih. Ini terkait apa namanya tuh aplikasinya? Maaf, Autisco ya. Ah, Autiso ID. Autisco, baik. Jadi terkait aplikasi itu kebetulan saya juga sudah diberi izin ya Ibu ya, guna men-share kepada teman-teman guru yang ada di daerah saya. Jadi sudah saya entah mereka sudah menggunakan apa belum, saya juga masih belum cek terkait itu. Tapi saya rasa bahwa aplikasi itu yang saya pelajari dan saya lihat lumayan membantu, sangat membantu. Kita bisa menemukan ciri-ciri atau hal-hal yang ada pada anak kita terkait dengan ciri-ciri anak autis. Terus kalau terkait kelebihan atau dari anak autis itu, saya rasa bahwa dalam proses pembelajaran itu bisa terlihat. Jadi bisa terlihat di saat pembelajaran di kelas, anak ini mengarah kemana. Jadi di sekolah kami itu ada beberapa yang mungkin kayak musik, juga ada juga yang sampai lumayan hebat dalam main musik, lebih kami yang anak normal seperti itu. Itu pun juga tidak terlepas dari peran guru. Jadi walaupun mereka punya kelebihan, tentu harus ada intervensi dari kita sebagai guru musik, keterampilan musik, untuk mengoptimalkan apa kelebihan apa yang ada pada peserta didik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yeni, Pak Ical. Pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan yang menarik ini dari Bu Nurmahdian. Pertanyaannya, izin saya bacakan ya. Bolehkah kita bersikap tegas kepada anak autis saat mereka mengoceh ataupun saat memukul kepalanya? Silahkan dijawab Kak Yeni, Pak Ical. Betul, tegas itu penting. Saya setuju dengan Ibu Mahdian. Halo Bu, ini dari TK Dian Jaya ya. Betul Bu, kita cukup mengatakan hal yang pendek, misalnya tidak. Kalau dia sudah melukai, kita pegang tangannya. Kalau sudah sangat berbahaya, bisa Ibu dari belakang memegang tangannya. Tidak perlu kita berbicara banyak, kamu nggak boleh ya mukul-mukul, dan tidak perlu, kita cukup kalimat yang pendek saja. Yang penting tegas. Tegas sama jahat sama galak berbeda ya. Tegas itu penting. Itu dari saya. Silakan Pak Ical. Kalau dari saya, tegas itu memang sangat dibutuhkan dalam penanganan untuk anak autis khususnya. Jadi kita gimana ya, tidak menutupi bahwa selain kita mendidik, kita juga butuh ketegasan yang sangat penting guna bisa minimalisir setiap tindakan yang dilakukan oleh anak autis. Jadi menurut saya mendukung itu, tapi kan kita tegas bukan berarti kan menyiksa seperti itu. Jadi terkadang harus memberikan satu suatu tindakan yang dimana membuat efek jera kepada anak. Jadi pengalaman saya juga di saat memberikan ketegasan, contohnya di saat dia mulai membuat kegiatan berulang atau memukul kepala, kita bilang memberikan instruksi yang singkat dengan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa kita tidak membenarkan tindakan tersebut. Itu anak bisa mengikuti, tapi belum tentu, pengalaman saya, belum tentu itu diingat terus. Nanti
Contohnya di saat dia buat ada saya itu tidak dilakukan, tapi nanti di saat saya tidak ada dibuat lagi seperti itu. Jadi saya rasa bahwa tegasnya itu penting, walaupun di depan saya dia tidak buat, paling kurang dia sudah tahu bahwa oh Pak yang si apa A tidak membenarkan tindakan ini seperti itu. Mungkin tinggal dilatih terus sehingga kalau bisa sama teman yang lain pun ke teman guru atau mungkin di keluarga di rumah juga dia takut untuk melakukan tindakan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kayeni dan Pak Ijal. Pertanyaan berikutnya nih, masih semangat ya Bapak Ibu juga masih semangat mengikuti live TikTok pada malam hari ini ya. Berikutnya pertanyaan dari ini Pak Werner ya, atau berapa lama waktu belajar yang efektif bagi anak autis di sekolah? Ini pengalaman dari Kak Yeni dan Pak Ical ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis ya, berapa lama waktu yang efektif untuk belajar di sekolah? Terima kasih, silakan dijawab. Iya, terima kasih Bu Menati. Sebelumnya kita notis sedikit ya waktunya sampai 8.45 karena Pak Sidik harus mengejar kereta api. Mungkin berapa pertanyaan lagi yang bisa sesuai dengan waktu Pak Sidik. Oke, saya coba jawab. Tinggal satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi. Oke, Pak Sidik satu pertanyaan lagi. Jadi kalau di SEB saya dia 1x45 untuk anak preparatory. Jadi kalau di berbeda-beda ya Bapak tentu saja. Kalau di awal-awal memang dia 45 menit. 45 menit pun sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya si anak perlu adaptasi dulu, pembelajarannya kan beragam. Kemudian kalau sudah bisa dia belajar, sudah bisa kita katakan duduk mengikuti pembelajaran, bisa 2x45 menit untuk yang dia ke primary, kalau yang sekolah kelas 1, 2, 3. Tapi kalau yang masih preparatory, masih di kelas persiapan, biasanya hanya 1x45 sampai 1x60 udah termasuk di dalamnya itu bermain. Berbeda-beda pasti ya, berbeda-beda satu sama lain. Kalau yang di PAUD inklusi saya lihat dia mengikuti ya nggak apa-apa. Kalau yang di PAUD inklusi itu dia dari pagi ikut pembelajaran kalau sampai siang, silakan. Kalau dia tidak melukai diri sendiri, tidak mendistraksi teman lainnya, bisa di dalam pengawasan, dia bisa beradaptasi, silahkan. Nanti kan nampak kalau dia sudah bosan, kita arahkan kemana yang bisa dia senang, dia bisa menenangkan, bisa terregulasi emosinya. Seperti itu berbeda-beda. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan anak. Betul ya Pak Ical ya? Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan dulu. Jadi kalau tidak salah Pak Werner ini juga salah satu guru di sekolah saya yang menangani autis. Jadi di SMA ini saya sama Pak yang ini. Terima kasih Pak sudah bergabung, luar biasa. Jadi ini satu profesiat karena sesama kita punya keinginan untuk belajar, untuk memberikan mendapat banyak tambahan ilmu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Baik Pak Werner. Jadi Pak Werner ini salah satu teman saya yang menangani autis juga di SMA LB. Jadi terkait waktu belajar yang efektif untuk anak autis, kalau kita mengacu pada struktur kurikulum kan sudah ada SDLB sekian menit, SMP LB sama LB. Tapi seperti saya sepakat sama Ibu Yeni bahwa untuk waktu belajar anak ini fleksibel. Kita kalau tidak harus terpaku pada aturan dari kementerian terkait jam belajar, karena kita tahu bahwa anak ABK, anak berkebutuhan khusus pada umumnya itu kan punya tingkat kejenuhan yang tinggi. Jadi kalau kita orang normal saja kan 30 menit saja itu kita sudah, itu sisanya itu sudah tipu-tipu. Paling kita punya waktu konsentrasi maksimal 30 menit, apalagi anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi seperti yang Pak lakukan di kelas itu sudah tepat. Kita anak jam belajar mengikuti moodnya anak. Mungkin dapat cuma 10 menit, harus diselingi dengan bermain permainan kesukaan atau mungkin nonton YouTube. Terus balik lagi, yang penting semua yang dilakukan di kelas itu terstruktur.
masuk kelas jam sekian, apa yang harus dilakukan, terus belajarnya sekian menit, contohnya belajar sampai jam 9, setelah jam 9 baru boleh nonton YouTube mungkin atau bermain-permain yang disukai. Nah itu harus terpola, tiap hari harus seperti itu, karena kita tahu bahwa anak autis itu kita harus membuat program, ibarat kalau seperti komputer ya kita harus program ulang, sehingga hidupnya itu terpola dari pagi ke sekolah itu ngapain, salaman, mungkin terus berdoa, terus duduk, mulai ada pelajaran sampai jam sekian. Nah itu harus diterapkan setiap hari, terus continue sampai terbentuklah pola. Dengan begitu anak autis bisa mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Werner. Oke, terima kasih Kak Yeni, Pak Ical, dan cukup jelas ya Pak Werner untuk jawaban yang disampaikan Kak Yeni dan Pak Ical. Last pertanyaan ya Kak ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak? Silahkan Kak Yeni atau Pak Ical. Ya benar nih, tantrum sering jadi masalah bagi Silahkan Kak. tua dan para guru ya. Tantrum kalau belum melukai tidak tantrum masih belum melukai, kita tidak perlu melakukan tindakan fisik seperti megang tangan ya. Kalau saya kebetulan saya murid-murid yang agak berat ya Bapak Ibu di sekolah, dia biasanya mukul kepala, menggigit, mencakar. Kalau saya tantrum anak-anak saya seperti yang tadi teknik yang saya lakukan, saya pegang tangan ke belakang supaya tangan ini dipegang ke belakang supaya tidak melukai diri sendiri khususnya. Ini tantrum yang seperti apa yang ditanyakan. Kalau tantrum masih teriak-teriak, sudah mendistraksi yang lain, ya kita ajak dia ke tempat sepi, kita tenangkan. Tenangkan, tidak perlu banyak bicara. Kita duduk berhadapan. Kalau dia tidak melukai diri sendiri, kita duduk berhadapan sejajar. Kita tunggu sampai selesai. Nah, baru kita buat persyaratan. Misalnya kalau mau pergi-pergi, anak saya suka tantrum saat minta mainan dan apa. Ya dibuat persyaratan, maka kesepakatan sebelum pergi. Kalau terjadi ya besoknya jangan pergi ya. Tapi kalau yang pada area autis seperti saya bilang tantrumnya sudah melukai diri, ya dilakukan seperti tadi, dipegang saja ke tangannya ke belakang, kemudian kita tunggu selesai tantrumnya. Dan biasakan lakukan di tempat sepi ya, jangan sampai mendistraksi yang lain. Kalau di kelas saya kebetulan kelasnya individual sih Pak, jadi memang masing-masing satu persatu. Kalau sudah ringan dia baru bisa ke klasikal. Itu biasanya perilakunya sudah lumayan, autis perilaku autisnya sudah ditekan. Silakan ditambahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Saya sepakat bahwa tantrum itu kan ada berbagai varian. Jadi ada yang cuma sekedar nangis, teriak, histeris, ada yang mukul, ada yang sambil menyakiti. Kebetulan yang siswa saya di sekolah ini masih sebatas teriak, masih belum saling menyakiti, nangis-nangis gitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah faktor penyebab. Jadi anak ini kan tidak boro-boro langsung tantrum. Seperti yang kita kemarin di microcredential itu kan kita harus analisis dulu, analisis faktor penyebabnya dia kenapa bisa tantrum, atau mungkin tidak, jangan ada faktor eksternal atau sudah jadi kebiasaan. Nah itu kita harus lihat dulu, kita pelajari, dan kita memberikan treatment perlahan-lahan. Jadi kalau di sekolah saya itu kan memang desainnya individual juga, jadi sudah ada kursi khusus autis di pojokan. Jadi anak itu kalau tantrumnya masih belum sampai banting-banting, itu masih kita diamkan di sudut. Kalaupun sampai masih ngotot nangis kan untuk menghindari kekerasan fisik. Ya, kan kadang kita guru juga kan biar jangan ada kekerasan fisik, itu kita biarkan saja. Kalau masih sekedar menangis sebaiknya dibiarkan sampai dia sudah sampai batas untuk dia tantrum. Nanti kembali kita berikan stimulus. Jadi disitulah saatnya untuk kita memberikan masukan. Tidak boleh seperti itu, kalau mau ini harus begini dulu. Jadi di saat tantrum itu kita tidak bisa memberikan arahan, itu tidak bakalan diterima seperti itu. Sehingga setelah di akhir dari tantrumnya itu, setelah kita memberikan stimulus itu dengan harapan bahwa di saat di kemudian hari
dia tidak melakukan tantrum nah, di saat dia menginginkan sesuatu. Contohnya, dia mau menonton YouTube di komputer. Jadi jika tidak dikasih, dia tidak melakukan tindakan atau tindakan tantrum seperti itu. Mungkin dengan meminta atau melihat jam, jam 9 nih, saatnya saya menggunakan komputer. Jadi sebelum jam 9 dia juga sudah tahu bahwa itu belum jamnya menggunakan komputer, tapi masih harus belajar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Yeni dan Pak Richard ya untuk sesi berbaginya pada malam hari ini. Tadi pertanyaan terakhir cukup jelas dan terjawab ya. Saya rasa masih banyak pertanyaan nih Kak Yeni dan Pak Richard ya. Bapak Ibu yang mengikuti live TikTok pada malam hari ini, apabila masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ya di Instagram kami ya, maupun di TikTok kami di Aujek ya Bapak Ibu. Aujek ini merupakan Autism Educare ya yang dikelola oleh alumni program mikrokredensial, beasiswa mikrokredensial di Monash University untuk teaching and supporting student ya with autism spectrum disorder ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih banyak pertanyaan, silahkan saja ditanyakan di Instagram atau TikTok kami. Kemudian terima kasih banyak-banyak Kak Yeni dan Pak Richard untuk malam hari ini ya, dan kemudian tim teknik kita Pak Sigit ya, dan Bapak Ibu ya yang tetap stay di live TikTok pada malam hari ini. Saya Minarti dari SD Impres Kobakma, Kabupaten Membramo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan yang bertugas sebagai host malam ini. Minta maaf kalau ada salah kata ya. Saya izin sebelum menutup, saya izin membaca satu pantun ya kayak. Kalau ada kata yang kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, sukses selalu. Ya, salam sehat semuanya. Ya. Hati di Papua, Bu. Ya. Terima kasih Pak Ical, Kak Yeni, sehat selalu ya. Ya. Izin live. Ya, izin live ya semuanya, sehat selalu.